Bos, bulan Ramadan bukan cuma takjil yang diburu, alat sholat juga ikut naik permintaannya. Dan di tengah lonjakan itu, ada satu brand yang produknya sudah dipakai para artis loh bos. Halo bos, aku dengan Desi, aku adalah brand owner dari Moishop dan aku menjual berbagai macam perlengkapan alat sholat dari mukena, sajadah, Quran, dan tasbih, serta seserahan dan hampers. Penasaran gimana cuannya? Tetap di Cuan Bos! Bos-bos, Ramadan memang jadi momen buat umat Islam meningkatkan ibadahnya, yang artinya mereka menyiapkan betul perlengkapan ibadah seperti mukena. Desi pun jadi pelaku usaha yang merasakan manisnya berjualan mukena di momen Ramadan, bos. Mungkin kalau misalnya banyaknya, aku belum ngitung ya berapa piecesnya karena ini setiap hari kita lagi cukup hektik. Tapi kurang lebih itu kalau mungkin sekitaran omsetnya itu rata-rata naik sekitar 3-5 kali lipat lah kalau lagi Ramadan itu gitu. Dibanding bulan biasa. Naik 3-5 kali lipat. Wow, ini sih gurih banget cuannya bos. Eits, supaya bisa cuan, jelas produk mukena Desi punya keunggulan. Karena yang main di bisnis mukena itu banyak banget bos. Jadi kalau untuk yang tier paling standar itu adalah mukena parasut Korea, itu mukena travel mikro gitu. Itu kita kasih namanya brandnya Salama by Moishop. Jadi memang itu bukan lini utamanya kita lah gitu, tapi itu lumayan bagus juga penjualannya gitu. Nah itu mulai dari 99.000 kalau untuk retailnya ya, yang kecil-kecil itu mukena yang kecil-kecilnya. Kalau misalnya mukena travel Moishopnya yang premiumnya itu mulai dari 249. Kalau misalnya untuk mukena katun itu di 279. Itu katun print ya. Kalau misalnya untuk mukena silk non renda itu di harga 349. Kalau mukena silk dengan renda start from 425. Tuh bos, variasi produk jadi kunci sukses di bisnis yang Desi lakoni. Dari yang standar untuk menjaring pasar yang lebih luas, ada lini menengah untuk dipakai sehari-hari, dan ada lini premium untuk momen spesial. Dengan strategi ini, harga pun ikut menyesuaikan bos. Kalau bestsellernya, kalau dari 2020 itu mukena renda, mungkin seperti yang bagian kepalanya ada rendanya, bagian bawahnya ada rendanya, itu primadona lah, bisa dibilang salah satu pioneer kita untuk mempopulerkan mukena renda gitu ya. Kalau misalkan zaman sekarang tuh surprisingly mukena travel. Karena mungkin orang semenjak COVID ya, itu mereka sangat penting membawa mukena travel sendiri kan kemana-mana gitu. Jadi itu orang repeat ordernya lebih tinggi terhadap si mukena travel itu sendiri gitu. Mukena renda pun masih ada, tapi again itu dengan positioning si seserahan itu sendiri atau memang buat hampers ketika Idul Fitrinya, jadi buat hari mukena hari raya nih. Nah, bos, ada satu marketing cerdas dari Desi. Bukan dari iklan berbayar, bukan dari billboard, tapi dari satu momen pernikahan selebriti. Kalau yang dulunya itu sebenarnya dulu dimulai gong banget pertamanya tuh waktu dipakai sama Kak Natali dan Sule, terus sama Kak Ata dan Kak Aurel. Iya, kalau yang pernikahan Kak Sule sama Natali waktu itu WO-nya yang approach kita. Terus tanya mau support nggak, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, nanti kita beli, kata beliau seperti itu. Kita, wah dengan senang hati mau dong, aku bilang kayak gitu, boleh nggak kita datang ke tempat untuk nanti bikin dokumentasi pribadi lah gitu. Terus boleh. Dari situ, efeknya bukan hanya penjualan naik, tapi kredibilitas brand ikut terdongkrak. Ketika sebuah produk dipakai di acara sakral publik figur, kepercayaan konsumen pun muncul, bos. Di tahun 2025 saja, setidaknya 2 hajatan pernikahan artis papan atas Al Ghazali dan Alisa, serta Luna Maya dan Maxim menggunakan mukena buatan Desi. Misalnya untuk kita lagi mau mendekati salah satu artis mau menikah gitu ya, kita akan perkenalkan diri, kirim deck, proposal, gimana portofolio kita gitu ya. Lalu kalau dari mereka responsnya baik gitu ya, atau kita ngerasa kayak, aduh kita pengen banget nih gitu dipakai sama artis A misalnya kayak gitu. Nah itu kita tawarkan untuk kirimkan berbagai macam sampel ke mereka.
Jadi mereka kayak ngerasain dulu nih, oke nggak, worth it nggak buat mereka. Saat Ramadan, Desi mengemasnya dalam bentuk hampers. Saat musim nikah, mukenanya naik kelas jadi seserahan premium. Di luar musim itu, ia kembali jadi kebutuhan harian. Satu produk, banyak pintu masuk pasarnya, bos. Keren! Dan untuk memastikan tampilannya sekelas acara besar, Desi tidak mengerjakan semuanya sendiri. Kalau untuk ide-idenya sendiri, sebenarnya nomor satu kan itu dari Pinterest tuh sekarang udah banyak banget ya Mbak ya. Terus kita juga punya rekanan sebenarnya kalau untuk menghias seserahan, karena semanis-manisnya hiasan tangan saya tetap ada yang lebih pro dalam melakukan itu gitu ya. Jadi kita serahkan saja kepada yang lebih pro untuk menghias seserahan itu sendiri. Jadi kita berpartner lah sama vendor seserahan Rose Arbor namanya. Produksi kita kerjasama sama head of konveksi ya gitu. Jadi kita punya beberapa konveksi gitu. Karena kalau misalkan untuk running produksi sendiri dengan punya mesin sendiri dan lain-lain, setelah kita hitung-hitung kayaknya terlalu complicated lah. Mungkin sayanya belum mampu untuk dalam tahap itu gitu ya. Jadi kita lebih ke kerjasama sama konveksi sih. Bagi Desi, mengelola bisnis bukan cuma soal omset. Ada tekanan, ada tanggung jawab ke tim, dan ada ekspektasi pelanggan. Desi memilih melihat semua itu sebagai bagian dari ibadah. Cara pandang ini yang membuatnya bertahan. Karena saat niatnya lurus, proses yang berat terasa lebih punya arti. Nah bos, aku ada tipsnya nih untuk kalian yang baru mau mulai berbisnis dari nol. Yang pertama, jangan takut memulai. Karena kalau kita takut memulai, kita nggak akan jalan kemana-mana. Untuk yang kedua, kita harus berjualan sesuai dengan kebutuhan market. Karena kalau kita udah bikin produk, ternyata nggak ada yang beli, kan kita rugi. Nah, terakhir, pastikan jalanin usaha dengan jujur dan benar, supaya usaha kita barokah dan kita tetap cuan, bos! Rezeki nggak bisa diterka, tapi kalau ngomongin antara 50 sampai 100 itu pasti. Mungkin 1 tahun itu mobil Fortuner dapat. Ya alhamdulillah Al-Quran ini punya banyak kenangan. Jadi teman atau musuh nih?